bebas seperti itu? Untuk hal-hal mistis itu pasti seseorang itu ada, cuman ada sih beberapa kayak suara-suara kayak gitu, terus lah hal kayak bayangan kayak gitulah. Rasa takut sendiri sih ada emang. Kita ada suara dari kejauhan, suara yang misterius lah. Krok itu kan ada pasti. Betul. Tapi belum tahu ketika di perjalanan akankah teman-teman ini pendaki ini bisa sampai ke puncaknya. Halo, selamat pagi sedulur ISK, selamat datang di ISK Podcast. Berbagi ruang mengulas secara cerdas. Oke, di episode kali ini kita akan membahas tentang pendakian bukan sekedar perjalanan dengan sudut pandang yang mungkin belum pernah kalian dengar. Nah, langsung saja di sini saya bersama narasumber yang sudah berpengalaman, yaitu seorang mahasiswa yang aktif di organisasi kepecinta alaman. Langsung saja dengan Mas Yusuf. Oke. Halo. Halo Mas. Gimana Mas kabarnya hari ini? Nampaknya kok mukanya seperti agak lelah gitu ya Mas ya? Ya alhamdulillah kabarnya baik sekali dan mungkin agak capean dikit lah, gak apa-apa. Kecapean. Kesibukannya apa sih Mas? Kok sepertinya capek banget ya dilihat-lihat. Untuk kesibukannya lebih sering berkegiatan di kepecinta alaman sih, kayak gitu, kegiatan di outdoor lah, kayak gitu. Oke, jadi dilihat-lihat juga kok postingannya banyak gitu ya Mas tentang seperti pendakian kayak gitu ya? Ya emang sering mendaki, jadi hobi lah ibaratnya di situ. Hobi. Seneng banget ketika kalau mendaki sama teman-teman gitu. Wah. Nah, kalau boleh tahu sih Mas Yusuf kan suka mendaki. Kalau boleh tahu apa sih motivasi terdalam yang mendorong Mas Yusuf itu tuh untuk mencapai puncak? Motivasi kan dari beberapa pendaki mesti kan aku mau ke gunung ini ya. Untuk apa? Untuk mencapai puncaknya. Pasti setiap pendaki itu ingin mencapai puncaknya. Iya pasti itu. Tapi belum tahu ketika di perjalanan akankah teman-teman ini pendaki ini bisa sampai ke puncaknya. Kan ada beberapa step-step, ada rintangan-rintangan, apakah bisa kita ke puncaknya kayak gitu. Nah, di situ kan mesti ada faktor eksternal, faktor internal. Nanti ketika ada badai, ada serangan babi hutan ataupun apapun, nah itu kan menjadikan kita kayak termotivasi gitu loh. Iya. Wah, tantangan gitu loh. Ya, tantangan ada diri tantangan sendiri gitu ya Mas. Oke. Ya itu dari saya itu membuat hal-hal yang seru kayak gitu kan. Nah itu kan kita dari perjalanan itu stepnya bagaimana, terus rintangan apa yang kita lalui, itu terus emang benar-benar terus konsisten terus dalam perjalanan kayak gitu kan, untuk menggapai puncaknya. Kita kan udah tahu pada saat kita awal mendaki niat kita sama teman-teman ingin mencapai puncak bareng-bareng bersama-sama kan kayak gitu kan. Oke. Terus kita bisa posting di Instagram gitu. Yeah. Nah itu hal yang membuat saya ingin mendaki ke puncak sama teman-teman. Jadi kita bisa mengenal lebih dekat sama teman kita. Biasanya kan kalau sifat seseorang itu bisa dikenali dengan kita ajak naik gunung lah, biar kita tahu sifat seseorang kayak gitu kan. Nah dari mulai situlah, dari teman-teman, banyaknya teman-teman yang suka mendaki, terus ada ikut organisasi juga, kita lebih tahu ilmu-ilmunya ketika di alam bebas. Nah itu yang membuat motivasi saya untuk ingin mendaki dan ingin menuju ke puncak kayak gitu. Oke, wah ikut sekali ya Mas ya. Terus di setiap langkah perjalanan pendakian dari Mas Yusuf sendiri nih, ada nggak sih momen seperti kayak rasa takut yang lebih mendominasi daripada rasa semangat dalam diri Mas Yusuf untuk mencapai puncaknya itu loh Mas? Mencapai puncak, untuk rasa takut sendiri sih ada emang. Ada sedikit kecemasan biasanya itu kalau
kita menuju ke sebuah perjalanan ataupun apa ketika kita mendaki gunung lah. Itu mungkin yang sedikit saya takutkan itu mengenai banyaknya atau kurangnya persiapan ketika kita mendaki. Jadi itu hal yang membuat saya cemas kayak gitu loh. Kalau kita mendaki persiapannya kurang, manajemen waktunya nggak bisa, persiapan logistiknya kurang. Nah itu membuat rasa takut yang berlebihan, kayak apa ya, perlengkapan kayak tenda. Kita mendaki di gunung tinggi nih, di 3000 mdpl nih. Iya. Kita bawa tenda yang single layer. Nah itu kan berbahaya sekali kan. Kita agak bawa jaket yang proper, terus sleeping bag dan peralatan-peralatan yang lainnya yang menunjang lah untuk pendakian. Itu emang yang saya takutkan itu perlengkapan yang kurang dan persiapan yang kurang menuju untuk ke pendakian yang lebih enak lah, kayak gitulah, lebih proper lah kayak gitu. Oh, kalau boleh tahu nih Mas, apa sih perlengkapan yang harus diperlukan sebelum mendaki buat teman-teman di sana yang mungkin belum tahu, biar untuk menjaga diri juga, supaya saat ini kan banyak apa ya, berita tentang pendaki hipo, pendaki yang terpeleset, pendaki yang hilang gitu kan Mas. Mungkin boleh dikasih tahu apa sih persiapan untuk mendaki itu? Untuk yang saya tahu dan yang pernah saya pelajari ketika saya diikut ke organisasi kepecinta alaman itu ada beberapa step. Yang pertama itu perencanaan, yang kedua itu persiapan, yang ketiga itu pelaksanaan, yang keempat evaluasi ya. Oke, boleh dijelaskan itu Mas? Untuk perencanaan biasanya itu kita merencanakan sebuah kegiatan ataupun pendakian itu kita misal nih membuat beberapa konsep. Kayak gitu. Kalau ini mungkin fokus untuk kegiatan ya. Kalau untuk mendaki biasa itu masih belum digunakan lah. Kita merencanakan kita mau mendaki di gunung mana, terus di tanggal berapa orang itu kan. Terus setelah itu kita udah jadi nih, terus kita langsung ke persiapan. Nah persiapan itu kita dimulai dari biasanya itu fisik. Biasanya kan lari gitu. Yeah. Nah itu kan penunjang kan buat persiapan kita kan, tuh lari ataupun training center lah. Biar nggak kaku biar gitu ya Mas. Betul. Kita dari mulai lari, kemudian mempersiapkan perlengkapan, kayak gitu kan, perlengkapan yang proper lah. Kita mendaki di gunung mana, misal gunung yang tinggi ataupun gunung yang pendek. Nah itu kan harus bener-bener peralatan yang proper kayak gitu, kayak sleeping bag, tenda double layer, terus jaket outdoor kayak gitu kan, terus perlengkapan yang lainnya lah ibaratnya kayak gitu. Terus kemudian ada kayak apa, konfirmasi ke base camp terkait. Itu kan termasuk hal persiapan kayak administrasi lah. Administrasi. Kita kan belum tahu, misal kita mau mendaki di gunung misal Rinjani lah, kita kan jaraknya jauh kan, kita nggak tahu nih transportasi apa yang kita gunakan. Terus kita di tanggal ini buat booking ke gunungnya kan, biasanya sekarang kan ada yang cara online kan, daftar online itu ya, daftar ikut list pendakian secara online, kita daftar. Nah itu kita lihat itu gunungnya untuk sekarang ini itu masih aktif ataupun gimana kayak gitu kan. Untuk cuacanya bagaimana sebelum kita pendakian kayak gitu kan, sebelumnya di hari kemarin cuacanya gimana di gunung ini Mas. Kita konfirmasi terkait di base campnya, apa aja larangannya, persiapannya apa aja kayak gitu kan. Nah setelah itu kita udah siap kayak gitu kan, nah kita baru melakukan pelaksanaan. Saat itu kita melaksanakan pendakian dengan perencanaan yang udah kita rancang lah kayak gitu. Dan melakukan pelaksanaan, setelah itu kita pelaksanaan baru adanya evaluasi. Kita ngevaluasi diri, apa aja sih yang kurang tadi pada saat pendakian itu. Oh ini tadi kurang, fisiknya kurang itu ya. Kurang proper lah fisiknya, kemarin gak lari kamu kayak gitu. Terus perlengkapan
tendanya ini masih ada yang kurang lah, ada pasaknya yang hilang. kayak gitu kan. Kita harus benar-benar ngecek kayak gitu untuk biar aman lah ketika kita Harus teliti mendaki. gitu Harus ya, teliti Mas, ya? juga ya betul. Seperti itu. Oke. Nah, di alam bebas kan itu kan lebih ke hutan ya, Mas. Mungkin lebih kayak ada gak sih hal-hal mistis yang pernah Mas Yusuf temui di alam bebas seperti itu? Untuk hal-hal mistis itu pasti seseorang itu ada. Cuman saya nganggapnya itu gak mistis. Ada sih beberapa kayak suara-suara kayak gitu, terus lah misal kayak bayangan kayak gitulah. Tapi saya anggap itu gak suatu hal yang mistis. Soalnya di organisasi saya itu di Kepecinta Alaman kegiatan itu hal gaib itu nggak ada. Ya kita nggak fokus dalam hal-hal yang gaib, hal yang mistis lah berarti. Kita fokus di situ ya pakai logika kayak gitu. Kita di alam bebas, kita di hutan itu pakainya logika, nggak hal-hal yang mistis. Misal nih kita ada suara dari kejauhan, suara yang misterius lah. Krok itu kan ada pasti. Nah kita itu nggak tahu apa itu. Pasti kan pemikiran orang awam itu apa ini? Pasti tadinya wah itu mesti kayak gitu kan. Pasti kan berpikir mistis kan. Nah kita belum tahu itu suara apa gitu. Biasanya kayak di podcastnya Bang Jawin kayak gitu kan. Pasti kan ada kan. Nah apa itu? Nah, hal tersebut kita berpikir secara logika. Wah, ini ada suara kayak gini tuh, yang lain juga dengar semua. Wah, coba kita cek apa? Kita observasi dulu di situ. Kita mengamati. Ada apakah di situ? Nah, kita coba telusuri di situ. Oh, ternyata di situ suara peralon. Peralon yang kayak bocor di situ kan. Pasti kan di puncak kan ada beberapa peralon untuk apa? Mengairi air lah, sumber. Oh, yang di pinggir jalur gitu ya, Mas? Itu banyak kan di situ. Nah, itu kan biasanya ada beberapa sela-sela peralon yang misal copot ataupun bocor. Nah, itu kan mesti ada menimbulkan suara-suara yang aneh kayak gitu. Yang belum pernah kita dengar ketika kita di kota ataupun di rumah kayak gitu kan. Masuk akal juga ya, Mas. Itu kan emang bener berarti ini suara ini. Jadi hal-hal yang kita takutkan itu adalah hal-hal yang persiapannya kurang kayak gitu. Hal-hal yang perlu ditakutkan, bukan hal-hal yang mistis lah. Kita di sini nggak boleh kayak gini. Kita di tempat ini kita harus menjaga sopan santun. Ya betul, menjaga sopan santun. Terus mitosnya di sini nggak boleh pakai warna hijau. Kita tepikan hal itu terlebih dahulu. Kita fokus sama persiapan kita. Itu lebih penting. Kayak gitu. Kalau hal mistis sih saya ya pernah, cuman anggapannya emang saya berpikir logika, bukan kita berpikir secara positif lah di situ. Kayak gitu, nggak mungkin ya kita mistis kayak gitu kan. Kita berpikir positif terlebih dahulu. Berarti itu kurang lebihnya sebelum kita berprasangka buruk ya, Mas. Kita harus mencari terlebih dahulu, mencari tahu itu benar-benar apa yang ada di pikiran kita atau malah sebaliknya kayak gitu ya, Mas. Kayak gitu. Memang harus kita amati terlebih dahulu, jangan menganggap hal itu setan. Itu setan. Apapun dikaitkan dengan setan gak salah. Iya. Pikiran kita aja yang buruk ya. Setan kan aku ngapain? Salah mulu. Gak ngapain kayak gitu kan. Lucu kayak gitu. Oke. Nah, ada nggak sih Mas hal yang kayak benar-benar ditakuti Mas Yusuf sendiri di alam bebas, mungkin dari faktor eksternal atau dari internalnya kayak gitu? Ya mungkin yang beberapa saya takuti emang ya itu tadi yang udah saya sebutkan mengenai faktor internal kan faktor dari dalam diri sendiri ya. Kalau faktor eksternal kan faktor dari luar. Itu faktor internal itu lebih ke persiapan. Kalau dari persiapan yang kurang mateng, terus perlengkapan yang nggak proper kayak gitu kan, itu yang membuat
diri saya takut kayak gitu. Berarti itu urusan persoalan mental ya Mas ya. Mental juga itu kan perlu kan di situ. Terus kalau faktor eksternal itu lebih sering ke kayak cuaca buruk. Terus apalagi gempa bumi, misal gunung meletus itu kan. Wah, nggak bisa bayangin kayak gitu. Oh iya, soalnya itu kan faktor eksternal ya Mas ya. Di luar dari rencana kita kan, kayak gitu kan. Kita nggak bisa ngapa-ngapain di situ, tapi ada beberapa hal kayak itu kita bisa mengamankan diri di situ. Kayak hal gunung meletus, jangan sampai kita berteduh di bawah pohon. Kayak gitu. Hal-hal kecil yang perlu kita tahu. Gitu. Untuk pendakiannya itu hal yang terpenting itu lebih penting fisik atau mental nih Mas? Kan banyak yang berpikir penting aku selatihan terus muncak ada uwes tekan puncak gitu kan, banyak yang kayak gitu. Kalau itu dua-duanya itu termasuk berhubungan, sama-sama penting, fisik dan juga mental. Pertama itu kita mendaki gunung, kalau belum pernah mendaki sama sekali, terus kita ada suara kayak gitu, tuaku terus lari keluar jalur, tersesat, hilang. Wah. Kan kayak gitu kan. Panjang ceritanya dan harusnya kalau kita mendaki dengan orang-orang awam ataupun orang-orang yang belum pernah mendaki, itu seharusnya ada seorang pembimbing ataupun teman yang udah berpengalaman atau udah pernah mendaki di gunung tersebut lah. Setidaknya dia udah mengetahui kontur jalurnya bagaimana, bahaya-bahayanya apa aja, kayak gitu kan. Harus itulah dibimbing. Kayak gitu sih. Nah, terakhir nih Mas, ada nggak sih pesan dari Mas Yusuf buat mereka yang notabene itu baru pemula dan kurang berpengalaman sebagai seorang pendaki? Tuh, gimana ya? Kalau orang awam mendaki itu boleh. Kalau sekarang itu kan orang bilangnya FOMO. Iya, FOMO. FOMO itu boleh. FOMO itu boleh. Biasanya kalau kita sering terjadi kalau kita mendaki, kita lihat ada orang yang celananya celana jeans kayak. Oh iya. Terus sepatunya sepatu misal sepatu futsal ya itu. Terus itu kan kita lihat kalau mendaki, oh berarti pakaian kita salah ya. Kita nggak bisa pakai celana jeans kalau kita mendaki. Terus sepatunya harus benar-benar sepatu proper. Jaketnya harus benar-benar siap kayak gitu. Itu kalau orang sadar lah. Iya benar. Salah ini. Berarti pendakian berikutnya jangan sampai perlengkapan saya salah. Tuh. Nah, terus ada orang yang nggak sadar, nyepelein lah berarti. Gak apa-apa, orang adanya ini aja kok, santai lah, apa-apa. Nanti takutnya ada hal-hal yang nggak diinginkan. Soalnya kan celana jeans itu kan mudah menyerap air toh. Iya. Nah itu kan ya menjadikan misal di gunungan dingin banget terus kehujanan, adanya celana jeans tetap dipakai, itu kan langsung itu kan kedinginan, bisa terjadi gejala hipotermia kan. Iya, Mas. Nah itu kan paling penting kita sadar aja. FOMO itu boleh, yang penting kita sadar akan kesalahan kita. Biasanya kan kita dikasih tahu sama seseorang, sama pendaki nih, Mas jangan sampai kayak gini lagi ya Mas, ini pakaiannya salah, berbahaya. Wah tendanya kurang Mas, kurang proper. Bukan sok tahu gitu ya Mas. Bukan sok tahu, nggak apa-apa. Biasanya kan ada orang yang nyeletuk kayak gitu kan, nggak apa-apa, emang biasa kayak gini kok, kayak gitu kan. Emang adanya ini aja, mau gimana lagi, bahaya biarin aja kayak gitu. Ada orang kayak gitu, itu kan yang membuat buat pendakian itu sangat berbahaya, sekali. Dan sekarang alhamdulillahnya di Gunung Jawa Tengah sekarang kan udah proper lah. Udah proper, untuk jalurnya udah jelas banget,
ada petanya juga di situ, terus ada Dengar-dengar ada sinyal juga ya, sinyal Mas. juga, ada tour guide-nya juga. Iya. Sekarang pendakian udah sangat-sangat jelas dan proper sekali di Jawa Tengah. Beda sama dulu-dulu yang benar-benar masih kurang adanya perhatian dari pemerintahan juga, ataupun dari masyarakat sekitar, ataupun dari organisasi pecinta alam yang lain. Nah, untuk pesannya ya FOMO itu boleh, tapi tetap harus sadar ya, sadar akan kesalahan-kesalahan kita gitu. Tetap diperbaiki apa-apa yang kurang tuh. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, berarti itu kita yang harus menyesuaikan alam, bukan alam yang menyesuaikan kita ya, Mas ya. Kita harus menyesuaikan tempat tersebut di mana kita biasanya bumi dipijak gitu. Pasti kan suatu tempat itu kan pasti ada peraturannya. Beda tempat beda peraturan. Nah, misalnya kayak gitu. Kita di alam bebas pasti ada aturannya, aturan alam lah misalnya. Bukan kita yang bikin aturan gitu bukan ya, kita Mas. yang bikin aturan. Semena-mena sendiri itu. Ya kayak gitu, Mbak. Oke. Ini sangat mengedukasi sekali ya, Mas, bagi teman-teman yang mungkin di sana belum mengetahui banyaklah soal pendakian. Pendakian itu bukan hanya sebagai tempat untuk foto atau memposting agar like-nya banyak supaya kelihatan keren, wow, tapi juga memerlukan banyak persiapan yang harus dilakukan sebelum melakukan pendakian, teman-teman. Oke, terima kasih nih Mas Yusuf ya. Sama-sama. Terus sampai jatuh. Oke, untuk sedulur ISK yang di sana, terima kasih untuk episode podcast kali ini. Sampai jumpa kembali di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.